Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrisha Maidani, saya dari kelas 10 CA5. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur komputer. Apa sih arsitektur komputer itu? Arsitektur komputer yaitu struktur dan desain dasar dan otak dan tubuh digital. Struktur data dan desain dasar ini adalah cetak biru yang menentukan cara komponen hardware dan software berinteraksi satu sama lain secara efisien. Otak dan tubuh digital, bayangkan ini sebagai sistem saraf komputer yang mengatur semua fungsi dan operasi. Ini adalah dasar dari kecerdasannya. Bayangkan otak dan tubuh komputer yang saling bekerja sama, tapi dengan gaya yang keren dan lucu. Komponen utama komputer atau si pahlawan super. Setiap komponen memiliki peran krusial, layaknya anggota tim superhero yang siap beraksi. CPU, Central Processing Unit, otak yang super sibuk mengelola instruksi dan perhitungan. Dialah superhero yang multitasking dan mengatur semua kekacauan. RAM, Random Access Memory, memori sementara seperti ingatan jangka pendek yang cepat dan suka lupa kalau dayanya dicabut. Tempat data yang sedang aktif bekerja disimpan. Yang ketiga, storage atau penyimpanan. Tempat penyimpanan permanen seperti lemari ajaib yang bisa menyimpan segunung data, foto, dan video tanpa takut hilang, atau HDD atau SSD. CPU, si jagoan multitasking. CPU adalah inti dari segalanya. Kecepatan pemrosesan dan efisiensi kerjanya sangat menentukan performa seluruh sistem. Bagaimana CPU bekerja? Proses kerja CPU selalu berulang dalam siklus yang sangat cepat dan terorganisir. Dikenal sebagai siklus instruksi atau fetch, decode, execute. Yang pertama, fetch atau ambil. CPU mengambil instruksi dari RAM seperti kurir yang cekatan mengambil paket dari gudang. Yang kedua, decode atau terjemahkan. Instruksi diterjemahkan menjadi sinyal yang dipahami oleh komponen lain, layaknya detektif yang jeli menguraikan kode rahasia. Yang ketiga, execute atau laksanakan. Unit eksekusi melaksanakan perintah. Ini adalah momen superhero action, di mana perhitungan dan operasi data dilakukan. Jenis arsitektur komputer yang bikin penasaran apa ya? Terdapat perbedaan dasar dalam cara desain sistem mengatur aliran data dan instruksi. Yang pertama, von Neumann menggunakan jalur data dan instruksi tunggal. Sederhana, tapi kadang bikin macet karena harus rebutan jalur atau bottleneck. Yang kedua, Hartford memiliki jalur data dan instruksi yang terpisah, lebih cepat karena tidak perlu rebutan jalan, sering dipakai di sistem tertanam, yaitu embedded system. Yang ketiga, RISC atau Reduced Instruction Set Computer menggunakan set instruksi sederhana, fokus pada kecepatan eksekusi, instruksi lebih sedikit namun super cepat. Yang keempat atau yang terakhir, CISC atau Complex Instruction Set Computer menggunakan set instruksi kompleks. Satu instruksi bisa melakukan banyak hal, membuatnya pintar, tapi terkadang lambat. Adu cepat atau adu pintar, RISC vs CISC. Perdebatan klasik dalam arsitektur komputer, siapa yang menang? Tidak ada jawaban mutlak karena keduanya memiliki keunggulan tergantung pada aplikasinya. RISC digunakan di perangkat mobile dan server modern atau efisien daya. CISC populer di desktop dan laptop konvensional atau kemampuan instruksi yang kaya. Evolusi arsitektur komputer dari raksasa ke mini. Generasi awal, komputer tabung vakum raksasa yang mengisi seluruh ruangan seperti ENIAC, lambat dan panas. Yang kedua, era transistor dan IC. Munculnya PC di meja atau desktop atau laptop yang lebih ringkas, menandai lompatan besar dalam ukuran dan kecepatan. Yang ketiga, mobile computing. Smartphone di saku kita, setiap generasi makin kecil, makin cepat, semakin kuat, membawa komputasi kemana saja. Kenapa arsitektur komputer penting?
arsitektur bukan hanya detail teknis. Ini adalah fondasi yang memengaruhi setiap interaksi digital kita. Yang pertama, kecepatan dan efisiensi. Arsitektur yang baik menentukan seberapa cepat komputer dan memproses data. Yang kedua, pengalaman pengguna. Mempengaruhi pengalaman kita saat main game, streaming film berkualitas tinggi, atau bekerja dengan aplikasi berat. Yang ketiga, pencegahan lemot. Tanpa arsitektur yang solid, komputer bisa jadi lemot, tidak stabil, dan pastinya bikin kesel. Desain yang tepat mencegah ini. Kesimpulan, komputer itu keren dan bisa bikin ngakak. Seni dan ilmu. Arsitektur komputer adalah seni dan ilmu yang menggabungkan logika dan kreativitas untuk membuat teknologi hidup. Teman setia, dengan desain yang tepat, komputer bukan hanya mesin, tetapi teman setia kita yang lucu, pintar, dan super efisien. Pahlawan teknologi, yuk pahami dan hargai arsitektur komputer untuk menjadi pengguna yang lebih baik dan pahlawan teknologi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.